Halo guys, sekarang kita akan mencoba plugin AI lagi nih, namanya Arco AI. Ini tuh bisa diakses secara gratis ya, 30 kali rendering gitu. Kamu langsung aja masuk ke webnya gitu. Kita udah mengenal banyak ya, ada Diffusion, ada Arco AI, ada juga Airforce SketchUp, ada juga SketchFX. Nah, ini aku juga penasaran bagaimana penggunaannya. Tapi sebagaimana plugin AI lainnya, ini tuh hanya bisa menghasilkan sebuah foto realistik atau foto yang secara otomatis. Jadi belum bisa menghasilkan video gitu. Ini tuh ya, sebagaimana yang udah kita lihat tadi, bisa kita dapatkan trialnya. Nanti tuh bisa kita lihat ya, ada yang buat versi trial, ada juga yang versi pro gitu. Kalau buat pilihan trial tuh terbatas, selain cuman bisa dapat 30 kali rendering, sama juga pilihan-pilihan fitur-fiturnya juga terbatas gitu, nggak kayak yang pro. Terus ini ada perbedaannya hasilnya gitu, hasil kualitasnya ada yang free license, ada juga yang paid license gitu guys. Untuk pembayarannya bisa pakai PayPal tuh, lihat tuh ya, yang pro itu bisa dibayarkan dengan harga $25, terus yang pro personal tuh $39, berapa rupiah tuh? Tahu, itu aja. Dan sekarang kita akan download dengan versi Windows karena aku menggunakan versi Windows ya. Ini kita akan installnya biasa aja, itu ada setupnya, tinggal klik nanti otomatis gitu kan, kita tinggal bikin accept, terus next lah gitu ya. Kita tunggu hasilnya, lumayan lama nih. Nah ini udah, langsung kita coba masuk ke AI Arco AI. Ini aku ada model urban city ya, atau urban planning. Ada jadi penempatan gedung bangunan sama elemen-elemen jalan gitu guys ya, sama beberapa penempatan juga taman gitu. Ini kita akan mencoba rendering dengan model bird eye view gitu kan. Kita klik Arco AI-nya, kita masukkan email yang terdaftar. Kita masukkan emailnya ya, belum bisa nih. Kita masukkan dulu. Kok kelihatan ini ya? Oke, kita masukkan, sesuaikan dengan alamat email yang kamu punya gitu kan. Jadi mungkin sebuah tipsnya, atau kalau bagi kamu yang pengen menggunakan ini, kalau kamu punya akun email yang banyak, mungkin kamu bisa punya kesempatan lebih untuk mencoba si Arco AI ini gitu ya. Lalu kita akan coba langsung pilih. Aku biasanya milih arsitektur di sini ya. Di sini ada arsitektur, ada generik, ada construction, ada interior design, ada landscape dan lain-lain. Kita coba arsitektur dulu dan kita masukkan elemen-elemennya. Di sini udah ada otomatis nih guys. Ada nature, ada aerial view, ada sunny, ada grass. Ini kita masukkan karena ada bangunan-bangunan tinggi, kita masukkan high rise building. Dan kita masukkan road biar kelihatan jalannya gitu ya. Jalannya kita masukkan dan kita klik render. Kita tunggu hasilnya apakah cepet atau lambat. Gimana nih, lama juga ya. Nah, kita klik generate. Hasilnya seperti ini. Gak terlalu jelas ya. Hasilnya gak terlalu jelas guys. Negatif from, sini ada pilihan tuh kan, ada basic, ada pilihan basic, ada pilihan pro gitu kan di sebelah kanan ini. Nah ini hasil untuk hasilnya tuh langsung tersave di cek ya. Lalu untuk pilihan pro di sini, ketika kita masukkan, kita pilih kategorinya tuh ada banyak, ada contohnya ada arsitektur tipe Chinese gitu. Cuman ya nggak bisa diakses gitu, nggak bisa kita klik ke si generate-nya gitu ya, nggak bisa. Kita kembali lagi ke basic ya, kita kembali basic, kita pilih construction gitu, construction ya. Dan lalu di sini kita akan kita akan ganti mungkin ya kategori atau word of positive prompts ya, atau arahan buat si AI ngebaca perintah yang kita inginkan gitu ya. Ini kita klik foto ya, foto film. Kita klik generate lagi. Bukan kesempatan buat ngerendernya itu berkurang tuh dari 29 dari 30 dari 30 jadi 29 gitu. Dan kita tunggu hasilnya mana nih. Oke, masih lama ya. Nah ini hasilnya sudah terlihat, nampak ya masih belum ini ya, masih belum wah gitu. Kalau kita misalkan melihat kayak beberapa ya, yang kayak misalkan kita coba si
misalkan kita coba diffusion gitu ya, kelihatan si hasil perbedaannya. Kalau misalkan ditanya si Veras itu kadang hasilnya suka nampak berbeda jauh gitu. Tapi kalau Air Force SketchUp itu sampai sejauh ini menurut aku itu masih yang terbaik gitu ya. Nah kita lanjut ya untuk merender si Arco AI. Ini aku membuat bird eye view lagi dengan model Urban City ya. Nah ini kita masukkan promptnya itu di sini aerial view, bird eye view sama Urban City. Kita masukkan lagi di sini, aku masukkan liter ya, lalu masukin backgroundnya ini city background ya. Lalu kita ketikkan road dan kita generate. Nah tunggu hasilnya. Hasilnya sendiri tuh bisa dikatakan bisa 1 menit gitu ya, kadang juga bisa 40, tergantung juga dengan koneksi internet yang kamu punya gitu. Oh iya, aku juga lupa menjelaskan nih, nanti di sebelah render itu ada yang namanya idiot ya, itu idiatek gitu ya. Ini tuh fungsinya membuat memperhalus atau mempertegas si hasil gambar AI-nya gitu. Nanti kan bisa di si propnya itu bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gitu ya. Nah ini aku pengen coba merender yang berfokus pada satu bangunan. Kalau tadi kan secara aerial ya, secara dari jarak jauh si kameranya gitu ya. Ini kita coba berfokus pada satu bangunan. Ini kita ambil contohnya si shopping center gitu ya. Ini kita maksimis. Nah gini bentukannya. Lalu kita akan coba masukkan kriterianya ya di sini. Kita masukkan shopping center, estetik, realistik, high resolution, Windows, dan apa lagi nih ya? Langsung saja di generate ya. Kita tunggu hasilnya guys. Di sini bentukannya matahari nggak ada, nampak lebih realistik ya. Cuman kacanya tidak tembus pandang, jadi nampak seperti keramik. Ini hasil yang kedua ya. Kalau misalkan kamu geser si idiot-nya gitu kan, kalau misalkan kita turunin itu tuh nampak AI-nya ya, nampak seperti kayak itu kan difference from original tuh, nampak berbeda sama model originalnya gitu ya. Kalau misalkan kita perbesar itu kreativitas AI-nya lebih tinggi, tapi kalau kita perkecil itu nampak seperti ya apa adanya sesuai dengan model kita gitu kesimpulannya ya. Kalau misalkan di Veras seperti itu tuh, kalau di Veras. Kalau misalkan di Arco nampaknya tidak berbeda jauh gitu. Kalau misalkan from importance-nya, kekuatan si AI-nya, si model menyerapnya tuh lebih tinggi gitu ya. Nah ini kita coba perbarui. Aku membuat scene yang bisa menangkap berbagai macam gedung gitu ya. Di sini nampaknya ini kan modelnya tipe urban city yang diperuntukkan untuk residensial atau kawasan tempat tinggal dan perkantoran gitu ya. Jadi aku pengen lihat hasilnya nih kalau misalkan menggunakan AI. Kalau misalkan dicobain menggunakan Veras, sepertinya tidak berbeda jauh dengan Arco ya. Tapi kalau misalkan Air Force SketchUp nampak jauh lebih baik sejauh ini. Kalau misalkan diffusion kita kurang bisa ini ya, tapi ya itulah. Kalau di diffusion itu bisa sekalian langsung menghasilkan 3 gambar ya. Jadi kita misalkan kita klik kriterianya, kita masukin, nanti hasil yang keluar tuh 3 gambar, bisa nanti ada pilihan 1, pilihan 2, dan itu nampak hasilnya berbeda seperti itu. Jadi hasilnya tuh nggak stabil gitu ya. Nah ini kita masukkan kriterianya. Di sini aku masukkan high rise, realistic, urban city, sama coba kita kasih background gunung. Di sini kan tulisannya mountain background ya. Terus idenya sama itu 30, 35. Kalau image quality itu nggak bisa diperbesar ya, karena kita itu versi trial gitu. Nah kita tunggu hasilnya ya. Di sini kadang lama juga ya, tergantung misalkan sama koneksi internet. Kalau misalkan koneksi internet di kamu lambat, hasilnya juga itu bakal lambat juga gitu. Tapi kalau misalkan koneksi internet cepat, itu hasilnya cepat. Namun kalau misalkan model yang kita gunakan itu berat ya, misalkan dari size-nya berat, hasilnya juga pasti akan lambat juga. Misalkan kita pakai yang model 1 GB gitu, kemungkinan bakal lambat, kecuali kalau perangkat laptop kamu itu udah keren banget lah gitu ya maksudnya. Kalau misalkan udah keren banget, otomatis hasilnya juga bakal lebih cepat seperti itu.
Nah, ini hasilnya udah terlihat nih. Wah, keren juga, lumayan ya. Nampak kayak ada sisi lukisan-lukisan gitu ya. Tapi ini kok jadi kayak rawa-rawa ya. Ini nampak jadi seperti rawa-rawa, guys. Nah, kita coba generate dulu. Namun seperti kurang memuaskan. Aku akan mencoba dengan model lain. Ini udah terlihat ya. Ini adalah sebuah model desain bangunan heritage gitu ya. Tujuannya heritage, bangunan dilindungi, atau kalau bisa dibilang bahasanya bangunan tua gitu ya, bangunan tua. Sini udah dimodifikasi, ada nampak pohon. Itu pohonnya itu 2D, jadi nggak 3D. Kalau misalkan pohon 3D kan bagusnya kalau kita membuat animasi video ya. Tapi kalau misalkan sekedar foto itu pakai ini aja, sebenarnya pakai bangunan atau model-model tambahan yang 2D aja. Misalkan yang 2D itu kan bisa orang-orangan, bisa pohon, bisa bus, atau apa ya, semak-semak gitu ya, atau banyak ya kalau 2D itu. Cuman kalau kita misalkan pakai kayak Enscape, Lumion, bahkan D5, kurang bagus tuh kalau kita misalkan pakai yang 2D gitu. Ini aku masih penasaran aja, kita coba yang pakai 2D ya. Ini hasilnya udah terlihat, nampak kayak krayon sih hasilnya kayak krayon ya, hasilnya kayak krayon. Sini coba kita masukkan ininya, disiplinnya arsitektur. Profnya kita masukkan di sini grass, tree, realistic, Fujifilm, high resolution, sama background mountain. Kita lihat hasilnya ini bagaimana. Ini coba kita langsung idiotnya kita coba sesuaikan. Ini kayaknya aku turunin ya. Aku coba turunin. Terus prof importance-nya aku naikin dan coba kita langsung generate ya. Kok jadi putih gini hasilnya? Kok jadi error gini hasilnya ya? Oke, coba kita generate lagi. Kok jadi ngaco gini? Ada kayak pegunungan Alpen di belakang. Namanya juga AI ya. Coba kita ganti scene ya. Kita coba bikin scene yang lebih menarik ya. Coba nih. Ini kan kalau misalkan dari sisi lantainya dia puzzle, terus atapnya juga atap yang menarik gitu kan, dengan sisi-sisi ada kayu-kayunya ya kan. Nah, ini udah jadi scene-nya. Kalau nanti kamu misalkan ganti ganti scene, kamu tinggal klik refresh yang sebelah kanan. Refresh, kamu tinggal klik aja gitu ya, tinggal otomatis. Ini kurang lebih untuk dalam penggantian scene itu lebih gampang menggunakannya daripada Viras AI. Sama aja, mirip-mirip kayak kalau yang udah pernah kita bahas sebelumnya itu sama kayak Air Force SketchUp ya. Nah, ini hasilnya udah terlihat kok jadi kayak savana. Ini daripada savana lebih mirip ke padang gurun ya. Aneh juga nih ini ya. Nah, kita langsung render aja guys. Kita coba kita ganti ininya. Tadi kan udah editnya kita sesuaikan. Ini lebih better nih, lebih mending nih. Wow, hasilnya juga mendingan. Coba tadi kalau kita pakai pohon 3D mungkin hasilnya berbeda ya. Nah, ini aku bikin lagi scene yang baru. Di sini coba kita lihat. Ini cukup. Kita lalu ambil scene. Nah, ini udah. Belum ya. Oke, kita tadi kan dimaximize, sekarang kita minimize biar terlihat. Kita pilih di sini landscape arsitektur ya. Kita render. Hasilnya seperti apa, jadi bikin penasaran ya. Kita lihat generate, lumayan sih ya, jadi kayak lukisan ya, tapi tiba-tiba ada kolam tuh, aneh kan? Oke. Nah, ini kita ganti, kita tambahkan heritage. Jadi kurang lebih seperti itu guys pembahasan untuk Arco AI. Nanti kita buat perbandingannya ya, perbandingan antara keseluruhan dari fitur AI ini, fitur render AI ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon tulis di kolom komentar. Salam. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu.
kopi cari yang lain. Sudah, tak usah jadi pengganggu. Dua-dua di